kita sama-sama negara di Asia Tenggara, ternyata mereka makanan pokoknya bukan nasi. Jadi untungnya kemarin saya bawa rice cooker. Dari Indonesia saya bawa rice cooker nih. Makanan yang wah lagi pengen banget nih makan ayam, tapi mereka nggak jual nasi. Ya udah aku bawa nasinya dari rumah gitu, aku makan di sana. Halo, nama aku Cynthia Tiongkadanisyaan, biasa dipanggil Cynthia, dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering Angkatan 2021. Aku awardee dan student representatif dari ISMA 2023 di Nanyang Technological University, Singapore. Gimana perasaan kamu selama mengikuti ISMA? Pastinya senang banget, aku merasa terhormat bisa diterima dalam salah satu program prestigius dari MBKM yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Aku juga merasa senang banget bisa bersanding dengan teman-teman mahasiswa cemerlang dari seluruh Indonesia. Boleh nggak sih kamu ceritain gimana tahapan kamu seleksi sampai kamu lolos ISMA? Untuk tahapan seleksi, pertama aku mengikuti seleksi internal yang diadakan oleh IT Telkom Purwokerto. Kemarin aku menyerahkan motivation letter dan beberapa berkas lain ke KUI. Lalu setelah mengikuti seleksi internal, aku mengikuti seleksi dari ISMA, di mana seleksi tahap pertamanya itu seleksi berkas. Jadi aku menyiapkan berkas-berkas bersama dengan KUI. Aku juga menyiapkan sertifikasi English Proficiency Testku, di mana kemarin aku menggunakan Duolingo English Test. Lalu aku juga menyiapkan esai. Puji Tuhan setelah lolos dari tahap pertama, aku lanjut ke tes kebinekaan. Lalu dari tes kebinekaan itu, aku mengikuti tahap selanjutnya, yaitu mengisi form CV yang disediakan oleh ISMA. Aku juga mempersiapkan dokumen kayak surat keterangan bebas narkoba, sama surat keterangan berkelakuan baik. Lalu setelah menyediakan berkas-berkas tersebut, puji Tuhan aku lolos tahap interview, dan lalu setelah interview menunggu kurang lebih 1 bulan, dan akhirnya lolos di NTU Singapore. Nah, kegiatan apa aja sih yang kamu ikutin dari ISMA-nya sendiri? Dan kebetulan karena aku juga mendapatkan kesempatan untuk mengemban posisi sebagai student representatif dari ISMA NTU, aku juga mengikuti program yang namanya Sekolah Student Representatif, yang merupakan rangkaian program yang berguna untuk membekali SR-SR ISMA supaya kemudian nanti bisa menghandle dan memanage teman-teman awardee-nya lebih baik. Lalu setelah 3 bulan persiapan, kita juga ada onboarding program dari NTU. Kita juga ada pre-departure briefing dari KBRI Singapura dan ISMA, yang kurang lebih memberikan kita gambaran kira-kira nanti gimana sih kehidupan di Singapura dan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum tiba di Singapura. Lalu kayaknya pada bulan Agustus kita berangkat. Ada 25 awardee yang pergi ke NTU Singapura, dan selama di 4-5 bulan di sana itu kita tentunya melaksanakan perkuliahan. Kita juga melaksanakan serangkaian challenge yang diselenggarakan dari ISMA. Ada Batik Challenge untuk memperingati Hari Batik, ada Heroes Challenge untuk memperingati Hari Pahlawan, lalu ada Article Challenge di mana kita diminta untuk menulis sebuah artikel yang menceritakan kegiatan kita selama ISMA. Lalu ada juga web talk show, kemarin virtual talk show berjudul Tales from Around the World, di mana kita berkolaborasi dengan PPI di seluruh region Asia, kayak scented candle gitu. Kemarin saya sama beberapa teman dari ISMA NTU mengikuti workshop tersebut, dan kurang lebih untuk secara garis besarnya kegiatannya seperti itu sampai bulan 12 kemarin, tanggal 9 kita akhirnya pulang kembali ke Indonesia. Menurut kamu tuh perbedaan kuliah di sini, di Telkom, sama di sana tuh apa sih? Dari NTU dan Telkom, kalau di Telkom untuk penjadwalan kelas itu sudah mutlak, sudah ditentukan oleh pihak kampus untuk penjadwalannya, satu kelas memiliki satu jadwal. Nah, kalau di NTU sendiri, mahasiswa diberikan fleksibilitas untuk menentukan jadwal kuliahnya sendiri. Mata kuliah Computational Thinking and Programming, di mana mereka menyediakan slot kelas itu ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mahasiswa tuh bebas memilih mau kelasnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Jadi dengan fleksibilitas tersebut, mahasiswa bisa mengatur sendiri waktunya kira-kira kapan dia merasa
lebih produktif untuk mempelajari suatu mata kuliah maunya di hari apa. Jadi kemarin aku mengatur jadwal aku di hari Senin aku kuliah online, Selasa sampai Kamis aku kosong, lalu Jumat Sabtu aku kuliah full day. Jadi itu salah satu perbedaan yang paling mencolok menurut aku dan sangat memberikan mahasiswa kebebasan untuk menjalani perkuliahannya segimana dia nyamannya. Lalu yang kedua, tipe kelas di NTU itu ada berbagai macam. Kalau di Telkom kita ada 2 tipe kelas. Yang pertama praktikum sama teori. Nah, kalau di NTU itu ada seminar, ada tutorial, ada lecture, ada lab. Jadi lumayan banyak tipe kelasnya. Dan satu mata kuliah itu bisa memiliki 3 tipe kelas berbeda. Jadi hari Senin itu ada lecture online, lalu di hari Jumat ada kelas tutorial sama 1 jam di mana kita membahas study case bersama profesor, lalu 1 jam selanjutnya lanjut ke lab atau praktikum di mana kita mengerjakan study case secara pribadi. Berarti kamu ada dong mengalami culture shock. Terus gimana sih cara kamu mengatasinya? Oke, untuk kalau culture shock, yang pertama culture shock secara akademik itu bentuk kelas. Jadi aku cukup kaget, ternyata satu kelas untuk tipe kelasnya aja sampai 3 dan aku harus mengikuti mata kuliah yang sama 2 kali dalam 1 minggu. Lalu juga ada kelas namanya Venturing into Entrepreneurship sama New Venture Financing. Jadi kelas ini berada di bawah minor in Entrepreneurship kalau di NTU, dan kelasnya itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan itu hanya 1 mata kuliah. Jadi menurut aku itu wah, belum pernah nih aku ngikutin 1 mata kuliah seharian gitu. Itu cukup culture shock sih. Tapi kemarin aku coba ikutin dan ternyata kelas-kelas tersebut cukup asik dan sangat insightful. Lalu yang kedua, untuk culture shock kesehariannya, yang pertama toilet-toilet di Singapura itu tidak menggunakan semprotan air kalau seperti di Indonesia. Jadi mereka budayanya itu mereka wiping pakai tisu. Aku selalu pastiin aku ke toilet yang ada semprotan airnya. Kalau nggak ada aku tunggu, aku cari lain di tempat lain. Beda ya sama di Indonesia. Iya beda, kalau di Indonesia kan mau di mana-mana ada semprotan airnya, jadi aman. Nggak ada kloset duduk. Iya. Klosetnya kloset duduk, kloset jongkok malah yang jarang. Kalau kloset jongkok di sana juga rendah banget, jadi aku selalu menghindari kloset Iya, jongkok sih datar gitu karena nggak sih? ribet. Iya, Iya, datar ke datar. lantai, jadi wah Iya. agak aneh nih gitu. Kayak nggak cocok gitu. Terus yang kedua, di sana itu serba jalan kaki. Nah, kalau di Purwokerto kan mau kemana-mana, mau ke depan gerbang kampus aja naik motor gitu. Kalau mau ke Alfamart naik motor. Nah, kalau di sana jalan kaki. Soalnya kalau kendaraan pribadi di sana itu disengajakan harganya lebih mahal supaya transportasi umum, sepeda, sama ya berjalan kaki lebih sering digunakan sama warganya. Mungkin iya kenapa warga-warga di sana pada sehat dan panjang umur karena sering berolahraga dan berjalan kaki. Dan untuk kaum mageran seperti saya agak kaget dan awal-awalnya tuh bener-bener capek banget, tapi setelahnya ya sudah biasa gitu ya. Lalu yang ketiga, meskipun kita sama-sama negara di Asia Tenggara, ternyata mereka makanan pokoknya bukan nasi. Jadi untungnya kemarin saya bawa rice cooker. Dari Indonesia saya bawa rice cooker nih. Jadi kalau misalnya makanan yang wah lagi pengen banget nih makan ayam tapi mereka nggak jual nasi, ya udah aku bawa nasinya dari rumah gitu, aku makan di sana. Nggak ada nasi padang ini. Nasi padang. Ada nasi padang Ada. Kak. Ada. Oh, ada Tapi restoran mahal Indonya. banget. Mahal banget dan rasanya pastinya beda. Sana juga ada ayam geprek, tapi nggak seenak ayam geprek kakung. Wow. Sensor Bim. Cara kamu ngatur waktu antara akademis dengan pelor budaya di sana? Aku coba gali-gali resource yang ada di NTU. Jadi NTU itu punya banyak resource buat belajar. Mereka punya perpustakaan lebih dari 1. Jadi setiap fakultas memiliki perpustakaan dan semuanya bebas diekspor, dan mereka memiliki perpustakaan cukup lengkap. Mereka juga punya online repository berisi jurnal-jurnal dan buku-buku yang benar-benar lengkap dan mengakomodasi buat pembelajaran mandiri. Jadi aku berusaha memanfaatkan tersebut semaksimal mungkin dalam waktu kosongku. Lalu
untuk ekspor budaya, aku juga dalam hari-hari kosong aku coba jalan-jalan, pertama keliling NTU sendiri, karena NTU sendiri juga merupakan salah satu ikon sejarah di Singapura dan memiliki banyak ikon-ikon budaya seperti Chinese Heritage Center, lalu ada The Hive, ada Gaia, ada North Spine juga yang merupakan bangunan-bangunan yang cukup ikonik menurut aku di Singapura. Lalu aku juga keliling-keliling distrik terdekat tersebut. Jadi NTU itu dekat dengan daerah namanya Jurong, dan di sana itu sebenarnya banyak juga yang bisa dieksplor, dari kulinernya, dari perumahannya, dari orang-orangnya banyak yang bisa dilihat, diobserve. Jadi aku keliling-kelilingin dekat-dekat dulu, lalu aku juga kelilingin spot-spot lain di Singapura yang terbilang ikonik. Lalu aku juga ikut beberapa kegiatan lain, kayak contohnya workshop kebudayaan. Aku juga sempat jalan-jalan ke museum dan belajar lebih banyak lagi tentang gimana sih Singapura bisa menjadi Singapura yang sekarang. Pengalaman paling berkesan kamu selama ikut IISMA itu apa? Oke, kalau berkesan, pastinya semuanya berkesan. Tapi mungkin sama teman-teman ORD ISMA kita berkesempatan untuk membagikan sedikit dari kebudayaan Indonesia ke teman-teman di Singapura, baik dari diaspora Indonesia yang di sana yang mungkin kangen dengan rumah. Jadi kita sempat waktu Batik Challenge kita membagikan sedikit budaya Indonesia dalam bentuk lumpia dan onde-onde. Jadi itu senang banget sih bisa memperkenalkan ternyata Indonesia itu nggak cuma Jakarta dan Bali, karena ternyata faktanya orang-orang di luar negeri itu taunya kalau kita sebut Indonesia, kalau bukan Jakarta, Bali, ya nggak tahu sama sekali. Atau kalaupun tahu nih kota-kota lain, mungkin Medan, Aceh, itu pun sedikit sekali yang tahu kota tersebut, dan mungkin mereka tahu pun karena sempat kerja di sana atau punya keluarga di sana. Jadi senang banget bisa kenalin Indonesia di luar, lebih banyak lagi ke orang-orang di luar negeri. Mungkin kemarin juga ada pertemuan yang cukup mengesankan bersama teman-teman award di ISMA Singapura bersama Pak Kedubes di Singapura. Jadi kita sempat sharing sedikit bersama Pak Dubes soal gimana sih selama 5 bulan kita di NTU, apa yang sudah kita pelajari, dan Pak Dubes juga memotivasi kita untuk apa yang kita pelajari di sana katanya bisa dibawa kembali ke Indonesia untuk membawa pengaruh yang lebih baik lagi. Tantangan paling berat selama kamu ISMA itu apa? Oke, pertama LDR nih sama pacar. Waduh. Aduh, jangan. Oke. Mungkin yang tersulit tuh waktu pertama nyampe di sana untuk menyesuaikan diri dengan tempat baru, dengan orang-orang baru, lingkungan baru. Terkhususnya dengan makanan baru, karena terbiasa ya dengan lidah Indonesia yang penuh rasa dan bumbu-bumbu dan micin. Nyampe di sana, wah makanannya sehat sekali. Jadi sebulan itu merindukan gurihnya ayam geprek, indahnya nasi padang. Wah, jadi kalau itu sempat 1 bulan agak picky, makanya kayak milih-milih. Lalu habis itu udah makan aja semua gitu, baru mulai menikmati. Lalu mungkin sedikit homesick ya, karena orang-orang seperti yang kita tahu, orang-orang di Singapura agak individualistik dan mereka sendiri mengakui hal tersebut. Kalau di Indonesia kelihatan kebingungan sedikit pasti udah disamperin sampai kalau nggak 2, 3, 10 orang gitu, mbak kenapa gitu. Kalau di sana kita harus approach dulu ya, bukan minta diperhatiin gak gitu, bahaya perhatian, cuman kayak wah ternyata Indonesia orang-orangnya sebaik itu ya. Dengan hal-hal yang dengan perbedaan budaya di Singapura sama Indonesia, bersyukur karena aku terlahir sebagai orang Indonesia gitu. Wah, jadi orang Indonesia tuh ternyata enak loh gitu. Lalu sama menyesuaikan diri dengan budaya akademik di sana, karena di sana cukup kompetitif. Sedangkan kalau di ITTP kan sangat gembur-gemburin supaya kita lebih kolaboratif. Ayo kolaborasi, kerjasama, dikit-dikit kerja kelompok. Tiap hari kerja kelompok. Wah, sampai begah gitu. Tapi begitu tiba di sana, wah, ternyata kerja kelompok setiap hari tidak seburuk itu dibanding harus struggle sendiri. Wah, jadi orang Indonesia ternyata enak ya gitu. Tips untuk teman-teman yang mau daftar IISMA. Ya mungkin kalian udah sering dengar banyak tips di luar sana, kayak ya belajar lebih banyak lagi bahasa Inggrisnya,
perkuat portofolionya, perbanyak kegiatannya sama di kampus. Tapi mungkin di sini aku pengen ngasih tips yang kecil aja yang menurut aku ngebantu aku banget. Jadi coba pelajarin lebih lagi soal diri sendiri, kayak kita goalnya apa sih, kira-kira apa ya yang bisa kita bawa dari luar sana ke Indonesia. Jadi mungkin mindsetnya selama mempersiapkan pendaftaran untuk ISMA adalah apa sih goal yang pengen aku capai, kenapa ISMA ini perlu banget aku ikutin, apakah dia bisa membantu aku untuk mencapai goal yang pengen aku capai, dan apakah tujuan aku ini nanti bisa berdampak gak ya ke orang banyak, apakah aku bisa membantu membawa perubahan yang lebih baik. Karena dengan mindset tersebut, dengan kita memikirkan kepentingan orang lain juga, pastinya segala jalan dilancarkan.